Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 179. Hana mencibir dan berkata, "Kak, apa yang kau ucapkan ini rasanya agak menyakiti hati nurani kami. Memangnya bantuan apa yang telah Reva berikan untuk keluarga kita? Dia menggunakan obat keluarga kita untuk menyembuhkan Putri Austin King. Dan seharusnya kredit ini milik keluarga kita. Masalah dengan bos Kosasi waktu itu kan berkat polisi juga polisi yang menangkap dan menyita uangnya. Dia hanya melakukan sedikit bantuan saja untuk perusahaan bahan obat dan masalah keluarga paman ketiga. Tetapi pada akhirnya dia malah menjadikan perusahaan bahan obat itu sebagai mesin uangnya sendiri dan mengajakkan temannya yang mengambil alih perusahaan bahan obat. Harta keluarga Su kita sedikit demi sedikit diambil olehnya. Hanya kau sendiri saja yang masih terbuai dan merasa dia telah begitu baik terhadap keluarga kita." Mendengar semua ucapan Hana itu membuat Narasingat marah hingga tak mampu berkata-kata. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa keluarganya begitu memusuhi Reva. "Hana, kalian semua sama sekali tidak tahu sebenarnya semua ini Reva." Nara yang masih ingin membela Reva langsung dipotong ucapannya oleh Axel. "Cukup. Kau tak perlu mengatakan apa-apa lagi. Apakah kau benar-benar putriku? Setelah bersama dengan pria seperti itu sekarang kau hanya bisa melawan orang tuamu sepanjang hari. Apakah kau sengaja ingin membuat kami marah? Aku dan mamamu yang begitu khawatir dan memikirkan ini semua memangnya untuk siapa? Kau katakan kepadaku untuk siapa kami bersikap seperti ini?" Wajah Nara tampak memerah dan air mata berlinang di pipinya. Axel dengan marah menegurnya. "Masih berani kau menangis di depanku? Kau bahkan tak mampu mengendalikan priamu sendiri. Apakah kau tidak merasa malu jika sampai orang lain mendengarnya? Reva, hari ini aku akan memberikan peringatan kepadamu. Kau dengarkan dengan jelas. Selama kau dan Nara belum bercerai maka kau adalah bagian dari keluarga Su kami. Jangan asal menjalin hubungan di luar sana dan membuat kami kehilangan martabat dan derajat keluarga Su." Setelah Axel selesai bicara lalu dua bangkit dengan marah dan berkata, "Pergi dan tidurlah." Alina meraihnya dan berkata, "Tidur apanya? Masalahnya belum selesai." Axel tampak terkejut dan bertanya, "Memangnya ada hal apa lagi?" Hana memandang Reva dan bertanya, "Mana kartu yang diberikan Anya kepadamu?" Mata Axel tampak bertinar mendengar pertanyaan Alina. Anya memang telah menyuapkan kartu itu untuk Reva saat itu. Kartu itu paling tidak ada $10 juta di dalamnya dan ini harus dimintanya kembali. Nara mengerti maksud pertanyaan ibunya dan berkata dengan dingin. "Untuk apa kamu menanyakan kartu itu?" Alina tampak marah, "Memangnya aku tak boleh bertanya? Nara, bagaimana cara kau berbicara kepadaku? Oh, aku bahkan tak boleh bertanya tentang masalah keluarga ini sekarang." Lalu Reva menarik pakaian Nara dan memberi syarat agar dia tidak lanjut bertengkar dengan kedua orang tuanya. "Aku tidak mengambil kartu itu," ujar Reva. Hana tampak cemas dan bertanya, "Apa kau tidak mengambil kartu itu? Apa kau sudah gila? Di dalam kartu itu ada puluhan juta dolar." Nara tampak cemberut dan berkata, "Bukannya tadi kau mengatakan bahwa Reva tidak boleh membuat keluarga Su kehilangan martabat dan derajatnya? Reva tidak mengambil kartu ini, dia telah bersikap jujur dan menjaga martabatnya. Dan ini juga berarti dia telah menjaga harkat dan martabat keluarga kita." Mendengar ucapannya Alina hampir muntah darah. Ini adalah hal yang sama sekali berbeda. Kami mengatakan kepadanya untuk tidak asal menjalin hubungan di luar sana tetapi kami tidak mengatakan bahwa dia tidak boleh mengambil kartu ini. Hari itu dia telah menyelamatkan putri Anya.
Dan uang di dalam kartu ini adalah ucapan terima kasih Anya kepadanya karena telah menyelamatkan nyawa putrinya, jadi kartu ini memang sudah seharusnya kita bila. Nara, tadi kau mengatakan bahwa melihat Anya adalah orang wanita cantik jadi dia memiliki niat tertentu untuk sengaja mendekatinya. Tetapi sekarang kalau sudah membahas masalah uang maka kau bisa mengatakan bahwa dia sedang menyelamatkan nyawa orang lain. Ma, bisakah kau berbicara dengan benar? Alina terdiam dan berkata dengan marah, terus saja kau menentangku. Memangnya mudah bagiku untuk merawatmu sampai besar ini. Mengapa kau tidak bersikap seperti adikmu? Kau lihat dia mana pernah menantangku. Anggap saja selama ini aku telah merawatmu dengan sia-sia. Wajah Nara tampak memerah dan berkata, aku hanya mengatakan hal yang sebenarnya, mengapa malah dikatakan menentang? Oh, apakah hanya kalian saja yang boleh berbicara tetapi kami sama sekali tak boleh membantah? Cukup, ujar Axel dengan meraung dan menendang kursi itu. Semua pergi ke kamar kalian masing-masing. Bab 180. Nara masih ingin berbicara tetapi telah ditarik oleh Reva kembali ke kamarnya, dia sangat marah hingga menangis. Reva, sebenarnya kau tak perlu menahan dan bersabar seperti ini. Aku tahu kau tidak mau melawan dan bertengkar dengan mereka karena khawatir aku akan terjepit di tengah dan merasa tidak enak. Tetapi apakah kau tahu semakin kau tidak mau melawan maka mereka akan makin senang menindasmu? Ujar Nara sambil berbisik. Reva tersenyum dengan lembut dan berkata, sudah sewajarnya dalam hidup berkeluarga itu pasti ada gejolak di dalamnya. Jika semua masalah harus diselesaikan dengan bertengkar lalu bagaimana kita akan meneruskan kehidupan kita yang tenang? Sebenarnya, kau bisa merasakan bahwa kedua orang tuaku itu tidak masalah. Tetapi masalahnya Hiro dan Hana ini. Mereka memiliki prasangka jelek terhadapku, kedua orang tua kita ditipu oleh drama mereka. Seperti dalam situasi tadi saat kedua orang tua kita masih dalam keadaan emosi. Jika aku melawan mereka bukankah seakan-akan sedang memprovokasi mereka? Mendengar ucapan Reva itu Nara terdiam. Jika keadaan tadi dipermasalahkan dan dibesar-besarkan sepertinya memang masalah itu tidak akan berakhir. Ada beberapa hal yang kita sendiri harus bisa menenangkan diri kita sendiri dulu. Aku mencintaimu jadi aku tidak ingin membuatmu merasa sulit. Sama saja seperti dulu waktu kau diam-diam memberikan uang sewa kepada pemilik rumah sewaktu itu. Bukankah kau juga imageku dan tidak ingin membuatku merasa sulit dan malu? Ujar Reva dengan lembut. Nara tampak tercengang, kau sudah mengetahuinya. Reva terkekeh dan meraih Nara ke dalam pelukannya. Dasar bodoh. 3 tahun terakhir ini aku telah membuatmu dipermalukan, aku berhutang kepadamu. Seumur hidupku aku tak akan pernah membiarkanmu ditindas lagi. Nara bersandar di bahu Reva dan merasakan kehangatan di hatinya. Di saat yang sama, Axel dan Alina sedang berada di dalam kamar. Tuh Alina masuk ke dalam kamar dia langsung. Apakah menurutmu Reva benar-benar tidak menginginkan kartu itu? Dia itu kan cukup tamak. Apalagi di dalam kartu itu ada puluhan juta dolar. Musa iya dia tidak menginginkannya. Axel menggelengkan kepalanya dengan perlahan dan berkata. Sulit untuk mengatakannya. Tetapi aku kasih tahu ya. Jika Reva benar-benar tidak menginginkan kartu ini maka orang ini pasti lebih berbahaya. Alina tampak terkejut dan bertanya, mengapa? Axel meliriknya dan menjelaskan. Kau pikir saja sendiri, orang yang begitu tamak seperti dia tetapi malah tidak menginginkan 10 juta dolar itu. Menurutmu apa artinya?
Itu berarti dia memiliki rencana yang lebih besar. Jika dia benar-benar menjalin hubungan dengan Anya, maka itu sudah bukan masalah 10 juta dolar lagi. Anya bukanlah Nara kita. Dengan kita berdua yang selalu mengawasinya, Reva juga tak dapat menipu banyak uang darinya. Tetapi anggota keluarga Smith tidak bisa mengendalikan Anya. Semua hartanya adalah miliknya sendiri. Jika Reva benar-benar menjalin hubungan dengannya, minimal dia pasti akan mendapatkan setengah dari harta kekayaan Anya. Wajah Alina tampak tertegun, ini berarti Reva terlalu berbahayakan. Axel, kau saja yang terlalu meremehkannya. Jika bukan karena Hiro yang mengingatkan, kita berdua masih tidak tahu apa rencananya. Pokoknya mulai sekarang harus awasi dia terus. Benar kata Hiro, kita tidak bisa membiarkan dia menipu uang keluarga kita, tetapi kita juga harus menjaga jangan sampai dia menjalin hubungan dengan Anya. Kalau tidak, nantinya keluarga kita tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik lagi. Alina mengangguk-angguk. Kata-katamu itu benar juga. Tidak, kita harus mencari kesempatan untuk memberitahu Anya mengenai hal ini. Kalau tidak nantinya jika Anya benar-benar tertipu maka akan jadi merepotkan sekali masalahnya. Keesokan harinya pagi-pagi kali Reva dan Nara sudah pergi bekerja. Alina lalu pergi ke kamar Nara seolah-olah ingin merapikan barang-barangnya, tetapi sebenarnya dia ingin mencari dan melihat apakah Reva ada mengambil kartu yang diberikan Anya semalam. Setelah kesana kemari tetap saja dia tidak menemukan kartu itu, tetapi dia malah menemukan sebuah kotak kecil yang indah. Dengan penasaran Alina membuka kotak kecil yang berisi gelang giok itu. Gelang giok ini adalah gelang yang diberikan Nyonya Meng kepada Nara belumnya. Melihat gelang giok ini tiba-tiba Alina menjadi marah. Dia mengira Nyonya Meng telah menjadikan Nara sebagai putri angkatnya dan Nara juga telah menyetujuinya. Dan hasilnya wanita tua bermarga Meng itu memberikan sebuah gelang giok yang tidak berharga. Demi gelang giok ini, Nara sengaja membeli kotak yang sangat indah untuk menyimpan gelang itu di dalamnya. Barang jelek seperti ini untuk apa menyimpannya? Kemudian Alina meraih gelang giok itu dan melemparkannya dengan kencang ke lantai. Bab 181. Bertepatan dengan Alina yang baru saja hendak mematahkan gelang giok itu, tiba-tiba terdengar ketukan dari luar pintu. Alina segera pergi untuk membuka pintu dan melihat Hiro dan Hana sedang berdiri di depan pintu. "Ma, apa yang sedang kau lakukan?" Hana bertanya dengan heran. Hana berjalan mendekati meja dengan wajah marah. "Ma, Hiro dan aku telah dipecat dari perusahaan dan kami sekarang tidak ada pekerjaan lagi. Aku hanya bisa keluar dan jalan-jalan saja karena di rumah juga tidak ada kerjaan." Hiro menambahkan, "Ma, menurutmu ada apa dengan ini semua? Perusahaan farmasi Sukita adalah perusahaan yang sangat besar, tetapi putri dan menantumu bahkan tak memiliki pekerjaan. Jika orang luar mendengar berita itu bukankah akan ditertawakan oleh mereka?" Mendengar ucapannya Alina langsung marah dan berkata, "Yang harus disalahkan itu ya si bajingan Reva itu. Jika dia tidak menghasut para pemegang saham itu untuk membuat masalah, seharusnya perusahaan bahan obat ini masih ada di bawah kendali papamu dan aku. Dan itu tak akan sulit bagiku untuk mengatur beberapa jabatan untuk kalian berdua kan?" Lalu Hiro membungkuk dan berkata, "Ma, perusahaan bahan obat ini sekarang berada di bawah kendali Reva. CEO dan manajer umum adalah orang-orangnya. Rekening perusahaan juga tidak jelas. Kita tak dapat mengetahui berapa pengeluaran dan penghasilannya. Kalau diteruskan seperti ini, bagaimana jadinya?" Alina menjawab dengan tak berdaya. "Yang kalian katakan ini juga aku tahu. Tetapi para pemegang saham itu semuanya mendengarkan dia sekarang.
Apa yang bisa kulakukan? Lalu Hiro sambil tersenyum berkata, Ma, aku punya ide. Ide apa? Hiro, kau dan papa membuat bisnis baru lagi saja. Kita dirikan perusahaan lain. Perusahaan ini dikelola oleh kita sendiri. Mendengar ucapannya Alina tampak tertegun sejenak lalu langsung menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Masalah waktu itu yang menyangkut perusahaan bahan obat saja sudah begitu merepotkan. Kakakmu pasti tidak akan mau mendukung kita. Selain itu, aku dan papamu juga tidak mengerti mengenai masalah bahan obat. Bagaimana caranya mendirikan perusahaan? Lalu Hiro tersenyum dan berkata, Ma, perusahaan yang aku maksud kali ini benar-benar sangat sederhana. Memang benar sebelum membeli bahan obat kita harus benar-benar memahaminya dulu. Tetapi kali ini kita buka farmasi dengan menggunakan sistem rantai dagang. Dalam hal ini kita akan membuat rantai farmasi. Farmasi ini cukup sederhana, kita hanya perlu memasukkan obat-obat yang kita beli itu ke dalam setiap farmasi kita untuk dijual. Kita pekerjakan juga beberapa dokter yang pintar dan hebat. Obat-obatan itu semuanya telah diperiksa dan disetujui tidak ada masalah dengan obat itu. Kita juga tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Dan yang paling menyenangkan adalah setelah farmasi dibuka kita hanya perlu mendatangi farmasi-farmasi itu setiap harinya untuk mengumpulkan uang. Mendengar penjelasan Hiro, mata Alina tampak berbinar-binar. Hiro, itu adalah ide yang sangat bagus. Buka bisnis farmasi dan dapat menghasilkan uang tanpa perlu repot. Nantinya papamu dan aku juga punya sesuatu untuk dikerjakan dan kalian berdua juga bisa membantu di farmasi-farmasi itu. Bagus sekali, sangat bagus. Tetapi, tidak tahu bagaimana dan berapa penghasilan farmasi ini. Lalu Hiro berkata sambil tersenyum. Sudah pasti penghasilan dari farmasi ini lebih menguntungkan dibanding penjualan bahan obat. Kau lihat si Kenji Sim itu? Bukankah dia hanya mengandalkan apotek berkatnya saja untuk membangun bisnisnya? Selain itu, kita masih memiliki perusahaan farmasi Su sebagai backingan kita. Sebenarnya kita membuka farmasi juga dapat membantu farmasi Su untuk menjual obat-obatan. Bisa dikatakan ini juga cara kita untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Aku yakin Kak Nara pasti akan menyetujuinya. Mendengar ucapannya Alina lampak sangat gembira. Idemu ini sangat cemerlang. Baiklah, nanti aku akan membicarakannya dengan papamu. Jika memang diizinkan maka kita akan membuka rantai dagang farmasi. Hiro tampak sangat bersemangat karena kedatangannya ke sini kali ini memang untuk membicarakan hal ini. Bisnis dia yang sebelumnya telah gagal jadi dia hanya bisa mencari cara untuk mendapatkan uang dari keluarga Su. Hana yang duduk di sofa kemudian mengambil gelang giok yang ada di atas meja. Ma, kau dapat dari mana gelang giok ini? Wajah Alina tampak dingin. Ini kan barang keluarga si nenek Meng itu. Dia berikan kepada kakakmu sebagai hadiah untuknya karena telah menjadikannya anak angkatnya. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.